Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Rehan dengan mata pelajaran PSRTP. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang propagasi ya, suatu gelombang ya. Sekarang suatu gelombang sinyal radio. Sekarang lanjut ke dasar-dasar penyiaran atau pemancar dan penerima radio. Nah, lanjut untuk pemancar dan penerima radio. Gelombang yang dapat membawa pesan berupa sinyal, gambar, dan suara yang memiliki sifat dapat mengarungi udara dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini itu dapat dipancarkan kemana saja. James Clerk Maxwell menemukan cepat rambat gelombang elektromagnetik di dalam ruang hampa adalah 300.000 km per detik, yang berarti itu sama dengan kecepatan rambat cahaya. Untuk gelombang radio juga merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang hanya saja itu frekuensi gelombang radio lebih kecil daripada gelombang cahaya. Nah, untuk kemampuan gelombang elektromagnetik untuk membawa muatan informasi berupa gambar, suara, dan lain-lain sangat ditentukan oleh jumlah frekuensi. Suara yang dapat diterima manusia itu memiliki frekuensi yang sangat rendah, antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20 Hz itu disebut frekuensi audio, karena pendengaran manusia pada umumnya itu dibatasi oleh frekuensi tersebut. Untuk frekuensi audio adalah frekuensi getaran yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi frekuensi radio digunakan untuk transmisi jarak jauh, berkisar antara 100.000 Hz itu gelombang panjang hingga 30 juta Hz gelombang pendek. Lanjut, ini adalah kelompok frekuensi yang dari yang terendah hingga yang tertinggi dan berlaku secara internasional hingga berikut. Untuk frekuensi 1,8 sampai 6,5 GHz itu super high frekuensi atau biasa disingkat SHF, sampai frekuensi yang terendah 10 sampai 30 kHz very low frekuensi atau VLF ya. Jadi ini sudah dibahas sebelumnya di pertemuan pertama ya. Lanjut, untuk blok frekuensi itu kemudian dibagi menjadi bagian-bagian frekuensi yang lebih kecil yang dinamakan saluran atau kanal frekuensi yang digunakan oleh stasiun untuk melakukan penyiaran. Kanal frekuensi merupakan satuan terkecil dari spektrum frekuensi yang ditetapkan untuk suatu stasiun penyiaran. Kekuatan dan daya jangkauan stasiun penyiaran ini sangat ditentukan oleh ukuran saluran frekuensi. Nah, lanjut, untuk ini sarana pemancar ya, ada transmisi di darat, laut, dan antariksa. Ini ada spektrum frekuensi radio, ada perangkat penerima siaran diantar berupa atau rangkaian pesan berbentuk suara, gambar atau suara, dan desain karakter. Untuk memancarkan sinyal frekuensi audio seperti musik dan suara manusia dengan menggunakan gelombang radio, sinyal frekuensi audio harus ditumpangkan pada gelombang berfrekuensi radio. Untuk gelombang dengan frekuensi radio ada gelombang pembawa atau carrier atau wave, ada modulasi atau perubahan amplitudo dan frekuensi. Lanjut, untuk sarana pemancar dan penerima radio televisi itu pemancar radio. Pemancaran sinyal frekuensi audio seperti musik dan suara manusia dengan menggunakan gelombang radio, maka sinyal frekuensi audio
harus ditumpangkan pada gelombang berfrekuensi radio. Gelombang dengan frekuensi radio ini disebut gelombang pembawa atau carrier wave. Ya. Amplitude dan frekuensi gelombang berubah menurut irama sinyalnya yang hendak disiarkan. Perubahan amplitude dan frekuensi ini disebut modulasi. Nah, untuk pemancaran radio terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada mikrofon, rangkaian pemancar, dan antena pemancar. Secara ringkas, cara kerja pemancar radio yaitu satu, mikrofon itu mengubah bunyi menjadi sinyal listrik. Itu fungsi dari mikrofon. Ada rangkaian pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk antena itu memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat ke tempat yang jauh. Untuk rangkaian pemancar terdiri dari osilator, penguat frekuensi radio, ada penguat frekuensi audio, dan modulator. Nah, ini 3 komponen utama pemancar radio. Pertama, mikrofon, yaitu mikrofon tadi sudah dijelasin bunyi jadi sinyal listrik. Sedangkan ini rangkaian pemancar yaitu sinyal listrik jadi gelombang elektromagnetik. Itu berfungsi dari rangkaian pemancar. Dan ada antena. Antena itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Untuk rangkaian pemancar radio terdiri dari ada osilator, ya. Ada penguat frekuensi audio, ada penguat frekuensi radio, ada modulator. Untuk penguat frekuensi itu berguna untuk memperkuat sinyal-sinyal yang datang dari mic, ya. Jadi fungsinya untuk memperkuat sinyal-sinyal yang datang dari mic. Untuk osilator adalah frekuensi tinggi yang menyebabkan arus elektron bergetar bolak-balik sampai beberapa megahertz. Nah, untuk modulasi audio yaitu perpaduan gelombang radio dengan gelombang audio. RF frekuensi radio, AF itu frekuensi audio. Untuk penggabungan RF AM dan AF FM dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu amplitude modulasi yaitu AM, ada frekuensi modulasi atau FM. Nah, untuk AM itu dari 300 sampai 3000 kHz memanfaatkan gelombang elektromagnetik bumi atau ground wave 75 mil. Lanjut, untuk FM itu 30 sampai 300 MHz. Di Indonesia rentang pita frekuensi radio untuk FM 87,5 sampai 108 MHz, kanal frekuensi kelipatan 100 kHz. Nah, keunggulan FM dibandingkan AM adalah pada kualitas suara yang sangat bagus. Saluran FM nyaris bebas dari gangguan udara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas suara FM sangat bagus, yaitu 1. Pita frekuensi VHF yang digunakan stasiun FM memiliki sifat yang tidak mudah terpengaruh oleh gangguan atmosfer. Lebar pita frekuensi saluran FM 2 kali lebih besar dibandingkan AM, yang memungkinkan untuk menghasilkan suara yang mencapai 15.000 per detik, sehingga mampu menghasilkan suara dengan tingkat kejernihan suara yang tinggi. Selain itu, saluran frekuensi yang lebar ini memungkinkan stasiun pemancar suara stereo. Ada gelombang pendek SW, short wave. Oke, lanjut. Oke, itu aja dulu dari saya. Nanti bisa dilanjut pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.